Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Aryani, NIM 1042500060 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pencarian linear dan binary search. Dan khususnya nanti saya akan menjelaskan tentang dua kasus hasil analisis saya. Sebelum itu, apa itu linear dan binary search? Linear search adalah metode pencarian data dengan cara mengecek satu persatu elemen dari awal sampai akhir, sampai data itu ditemukan, sampai data yang kita cari itu ditemukan. Sedangkan binary search adalah metode pencarian yang bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus. Nah, pada binary search ini, data itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kapan kita menggunakan linear dan binary search? Gunakan linear search jika data tidak terurut, jumlah data kecil, data sering berubah atau dinamis, dan tidak ingin repot melakukan sorting. Dan gunakan binary search jika data yang kita punya itu sudah terurut, jumlah datanya besar, pencarian dilakukan berulang kali, dan membutuhkan kecepatan tinggi. Oke. Baiklah, langsung saja kita bahas studi kasus yang sudah saya analisis, yaitu pada sistem pencarian daftar belanja. Nah, di sini kita akan menganalisis data apa yang disimpan, kondisi datanya itu terurut atau tidak, algoritma mana yang cocok ataukah binary ataupun linear search. Kemudian kita juga akan menganalisis kompleksitas. Lalu kita akan mengimplementasikan pseudocode-nya. Lalu kita akan membandingkan performanya, dan kita akan melihat keterbatasan dan solusi alternatifnya. Baiklah, yang pertama itu pada sistem pencarian daftar belanja. Nah, pada kasus ini, data apa saja yang disimpan pada daftar item belanja itu biasanya nama barang, yang bertipe data string, misalnya beras, minyak, atau yang lainnya. Jumlahnya itu biasa 10 sampai 50 item, dan ini tergolong data yang masih kecil. Lalu kondisi datanya. Kondisi data pada daftar belanja itu biasanya tidak terurut, karena biasanya itu disusunnya itu secara random, tidak berdasarkan abjad. Disusunnya itu saat kita mau menambahkan itemnya saja, jadi tidak ada aturan urutan tertentu. Lalu implikasinya, kita tidak bisa langsung menggunakan binary search karena datanya itu tidak terurut. Dan di sini kita juga akan harus cek satu persatu datanya, sehingga itu tidak efisien kalau kita menggunakan binary search. Dan juga data pada kasus ini itu bisa berubah-ubah atau dinamis, sehingga hasil sortingnya itu bisa tidak valid jika ada item baru yang ditambahkan. Nah, algoritma yang cocok pada kasus ini itu adalah linear search. Kenapa? Karena data pada kasus ini itu masih sedikit, sehingga tidak butuh algoritma yang kompleks. Dia juga tidak perlu proses sorting. Kemudian jika menggunakan linear search itu lebih praktis dan cepat untuk skala kecil, dan mudah digunakan, serta cocok untuk data yang dinamis atau data yang dapat berubah-ubah. Nah, analisis kompleksitas pada linear search itu terbaik best case O1 itu item ditemukan pada posisi pertama. Kemudian rata-rata average case item ada di tengah-tengah, dan kondisi terburuk itu item ada di akhir ataupun tidak ada sama sekali. Nah, misalnya N itu sama dengan 50. Kasus terburuknya itu kita melakukan sampai 50 langkah.
tetapi masih sangat cepat karena data yang kita punya itu masih sedikit. Nah, di sini ada sedekotnya. Yang pertama itu, algoritma itu dimulai dengan fungsi yang bernama linear search yang menerima dua input, yaitu list dan target. Kemudian di sini kita melakukan perulangan yang dimulai dari indeks ke-0 hingga elemen terakhir. Di setiap langkah, program akan membandingkan apakah elemen saat ini itu sama dengan target yang kita cari. Jika sama, maka program langsung mengembalikan posisi indeksnya. Tapi jika tidak, program mengembalikan N1, artinya data itu tidak ditemukan. Perbandingan performa, misalnya jumlah data itu 50 item. Pada linear search, itu data tidak perlu diurutkan, dan maksimal langkahnya itu sampai 50 langkah. Sedangkan di binary search, langkahnya itu hanya 6 langkah. Tetapi di binary search itu datanya harus di sorting terlebih dahulu. Masalahnya, sorting itu butuh waktu tambahan dan tidak efisien untuk data yang kecil. Sehingga linear search itu yang kita gunakan karena dia lebih praktis. Keterbatasan dan solusi alternatif. Keterbatasannya, jika data yang kita punya ini itu bisa saja berkembang menjadi sangat banyak, sehingga efisiensinya itu mulai menurun, dan juga pada linear search itu datanya berarti harus dicek satu persatu, sehingga bisa saja membutuhkan waktu yang lama. Solusinya, jika data besar, maka kita gunakan binary search, tetapi kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Lalu solusi yang kedua itu gunakan hash table untuk pencarian instan. Nah, kasus yang kedua itu sistem pencarian nomor telepon di directory. Pada kasus ini, apa saja sih data yang disimpan? Data yang disimpan itu ada nama yang bertipe data string dan juga nomor telepon yang bertipe data integer. Untuk jumlahnya bisa ratusan, ribuan, hingga ratusan ribu. Kondisi datanya itu terurut karena dia bisa secara alfabetis berdasarkan nama. Jadi dia akan berurutan dari A sampai dengan Z. Implikasinya, binary search dapat langsung digunakan tanpa overhead sorting tambahan. Kemudian algoritma yang cocok. Algoritma yang cocok pada kasus ini itu adalah binary search. Kenapa? Karena datanya itu sudah berurutan. Yang dari A sampai Z tadi itu sudah berurutan datanya. Dan pencariannya itu juga perlu cepat, makanya kita menggunakan binary search. Dan binary search itu sangat efisiensi untuk data yang besar. Analisis kompleksitas. Jadi namanya itu bisa langsung ditemukan tepat di titik tengah awal, kemudian rata-rata itu namanya bisa ditemukan setelah beberapa kali pembagian, dan kasus terburuknya itu nama ada di ujung ataupun tidak ada sama sekali. Lalu di sini ada sedekut dari binary search. Nah, pertama itu kita menentukan terlebih dahulu batas kiri dan batas kanan dari data tersebut. Kemudian, selama batas kiri masih lebih kecil atau sama dengan batas kanan, maka proses itu akan terus berjalan. Selanjutnya, kita akan mencari posisi tengah, yaitu mid. Lalu bandingkan. Jika sama, maka data ditemukan. Jika target lebih besar, maka cari ke kanan. Jika target lebih kecil, maka cari ke kiri. Proses ini terus mengurangi setengah data setiap langkahnya. Nah, jika tidak ditemukan, program mengembalikan min 1. Perbandingan performa. Misalkan kita ada 100.000 kontak, pada linear search itu bisa langkahnya itu sampai 100.000 langkah karena dia akan dicek satu persatu.
Tetapi pada binary search itu hanya 17 langkah. Binary search itu jauh lebih cepat. Semakin besar data, semakin unggul kegunaan binary search. Keterbatasan dan solusi. Keterbatasannya pada binary search itu kan datanya harus selalu terurut. Tidak bisa jika tidak terurut. Kalau tidak terurut, maka dia harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, solusinya kita gunakan tree untuk pencarian nama dan gunakan database indexing. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.